wa anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad SAW abduhu, hambanya. Karena mulai ada ini kajian-kajian di internet yang mulai menaikkan Nabi Muhammad ini tidak lagi menjadi hambanya, tapi sudah menjadi Tuhan. Ada tuh kaji-kajiannya udah mulai bahwa Muhammad itu Tuhan. Aku adalah Ahmad bila mim. Ahmad bila mim. Ahmad kalau dihilangkan mimnya jadi apa? Ahad. Dinaikkannya Nabi Muhammad ini jadi Tuhan. Cuman ngajinya masih malu-malu, kucing, masih belok-belok. Ujung-ujungnya dia mau mengatakan itu. Tapi yang paham itu hanya orang-orang yang secerdas saya inilah. Nampak itu belok-belok. Dia mau bilang Nabi Muhammad itu Tuhan. Maka dikuatkan, wa anna Muhammadan abduhu. Nabi Muhammad itu abduh, hambanya, hamba. Wa rasuluhu, dan utusannya. Saya punya hamba. Saya punya hamba. Hamba itu apa Pak Ustaz? Sahaya. Sahaya itu apa Pak Ustaz? Budak. Budak itu bawang Melayu, budak, bukan budak Bengkadis. Budak, apalah budak-budak ni? Budak itu budak kecil Melayu. Yang dimaksud dengan budak di sini hamba sahaya. Sebetulnya kita mengaku diri kita ni hamba. Makanya kita menyebut saya. Saya itu bahasa Melayunya baharu, dibuang hanya jadi baru. Sahaya dibuang hanya jadi saya. Jadi ketika ngomong saya, kita ngomong sama pejabat nih, saya Pak Bupati, itu sama dengan mengatakan aku nih hamba sahaya. Makanya orang kita jangan, anak-anak jangan bilang aku, kasar katanya kan. Kenapa? Karena kalau hamba bilang aku, kasar. Tapi Ustaz Somad sering bilang aku. Iya, karena aku bukan hamba sahaya. Aku kok sahaya, hamba. Sebetulnya kita ini selalu menyebut diri kita hamba. Ambo kok. Ambo itu dari hamba. Bahasa Arabnya abdu. Orang Sunda langsung pakai bahasa Arab. Abdi teh. Abdi. Kunaon, ya teh. Abdun, hamba, sahaya, saya. Saya punya hamba. Hamba saya ini pergi kerja ke pasar bawah, memikul barang-barang yang dari kapal tongkang ke pasar Senat Pelan, dikasih gaji. Pertanyaannya, duit yang dia dapat itu punya dia atau punya saya? Punya saya. Karena hamba tidak boleh memiliki apa-apa. Dia kan hamba saya, bekerja dia, dapatnya gaji, gajinya itu punya saya. Hamba saya ini punya istri, istrinya melahirkan, punya anak. Anaknya itu punya saya, boleh saya jual di pasar hamba. Maka datang agama Islam menghapuskan perhambaan. Itu hanya ada dalam sejarah Islam. Masih ingat TVRI jam 12 siang hari Ahad, Tuan Baron? Tidak sekejam itu Ferguson. Yang perempuan tukang masak gemuk namanya Ruth. Yang anak kecil di televisi, tuan tanahnya namanya Tuan Baron. Yang tahu berarti udah tua. Siapa lagi namanya? Ada Rudolf. Ini lebih tua lagi. Bisa ingat, saya udah lupa sama Rudolf. Artinya masih ada perbudakan di Eropa. Islam menghapuskan perbudakan. Dengan bagaimana Islam menghapuskan perbudakan? Kalau orang menempeleng budaknya, budaknya bebas. Kalau mau masuk surga, bebaskan budak. Nabi Muhammad sebelum meninggal, semua budak dibebaskan, yang punya dia. Lalu kemudian zakat 1/8 untuk budak.
Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Riqab ni budak. Pak Ketua Basnas, ya aku ni budak, kata tuanku aku menebus diriku 100 juta. Ambil duit Basnas, kasih ke dia 100 juta untuk dia membebaskan dirinya. Akhirnya tidak ada lagi perbudakan. Saya mau mengatakan bahwa budak tidak punya apa-apa. Harta tak punya, anak tak punya, nyawanya pun tak punya dia. Digali kubur-kubur batu. Ada tulang memanjang di tengah. Dan ada tulang menumpuk 6 samping kiri, samping kanan. Kok bisa ada tulang menumpuk? Ternyata yang mati orang kaya, bangsawan, pejabat. Yang memangkuni 6 orang budaknya, yang hidup ikut dikubur hidup-hidup. Mana budak 6 orang? Sini. Kau pegang kepala kanan kiri, kau pegang pinggang kanan kiri, kau pegang kaki kanan kiri. 7 orang situ. Yang mati 1. Yang 6 itu orang hidup yang ditimbun hidup-hidup. Tanda kesetiaan budak mesti. Baca buku Rihlah Ibni Battutah. 2 juz. Rihlah Ibni Battutah. Dia bercerita, aku sampai ke sebuah negeri bernama Samudra. Samudra itu maksudnya Sumatera. Sampai di situ aku lihat rajanya berjubah hijau naik gajah. Yang dimaksudnya itu adalah Raja Aceh. Dia datang itu, waktu itu rajanya adalah anak Malikul Saleh. Malikul Saleh sudah meninggal. Malikul Saleh meninggal 1497. Malikul Saleh meninggal 1297. 1297. 1297. Saya tengok di batu nisan 1297. Setelah meninggal Malikul Saleh, naik keturunannya, itulah datang Ibnu Battutah. Habis dari Aceh, Ibnu Battutah terus naik sampan, dia ke Jawa. Dicerita juga dia, ada seorang raja tak pakai baju, Raja Jawa. Lalu dia memanggil budaknya, dikasihnya pisau, disuruhnya budak itu membunuh dirinya. Bunuh dirimu. Diambilnya pisau, cucuknya di depan Ibnu Battutah, mati dia. Lalu raja itu bertanya kepada Ibnu Battutah, ada di kampung kau macam ini? Dia mau menunjukkan bahwa dia hebat. Apa pelajaran dari situ? Waktu Sumatera sudah bersyahadat, di sana masih lagi perlakuan budak membunuh diri. Wali Songo 14. Sebelum Wali Songo, tengok batu nisan Sunan Ampel di Surabaya, 14 sekian, 200 tahun setelah Malikul Saleh. Apa yang ingin Ustaz sampaikan? Bahwa perbudakan adalah memperbudak manusia. Datang Islam dari memperbudak manusia, menghambakan diri kepada manusia, kita menjadi hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, tentu saja Abdul Somad. Abduhu wa rasuluh, utusannya, utusan